Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada episode yang ke-6 dari 10 disiplin kesalehan hidup. Dalam tema adalah pemahaman. Begitu pentingnya tentang understanding, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya menggambarkan ini seperti ini dulu. Kita bisa kenal ada sebuah grup film atau ada sebuah serial film yang disebut dengan Jurassic Park, itu tahun 1990-an. Nah, setelah tahun 2000 lalu berubah bukan hanya park tapi menjadi Jurassic World ya, dimana bukan satu tempat, satu pulau aja, tetapi sekarang menjadi mendunia. Jurassic Park ini artinya dinosaurus bisa keluar kemana-mana ya. Nah, ini kita akan bicara tentang satu model dinosaurus yaitu Stygimoloch ya. Nah, apa yang terjadi ternyata dalam film yang disebut dengan Fallen Kingdom ini, kita bisa melihat satu cuplikan film di mana jagoan kita dan yang pemeran wanita dan pemeran pria ini ditangkap karena mereka mencoba mencegah orang-orang itu menjual akan dinosaurus ini. Orang kaya menjual sampai total bisa 125 juta dolar, itu nilai yang sangat fantastis. Ya, kemudian mereka coba, tapi mereka dikurung di sini dan mereka tidak punya harapan untuk bisa keluar. Tetapi pemeran pria ini dia memahami benar tentang dunia daripada binatang purba, dan ketika dia mendengar ada binatang di sebelah yang kelihatannya baru sadar dari obat bius, lalu dia melihat ternyata adalah Stygimoloch ini di ruang sebelah mereka. Dan akhirnya dia berkata kepada teman wanitanya, kita bisa kabur ini. Ya, bagaimana caranya? Caranya dengan apa? Dia tahu bahwa kalau Stygimoloch itu dipancing dengan stimulan suitan, itu dia akan mengarah kepada sumber suara dan akan menabrak apapun yang di depannya. Dan ketika dia bersiul dari ruang sebelah, apa yang terjadi? Stygimoloch ini langsung menanduk berkali-kali dinding itu sampai jebol. Nah, setelah jebol dia berhadapan dengan mereka berdua. Tapi dengan pintarnya yang peran laki-laki ini lalu mengambil inisiatif untuk dia berdiri di depan pintu. Dan ketika Stygimoloch disiulin lagi, kemudian dia menabrak pintu-pintu dengan gemboknya hancur dan mereka bisa lepas ya. Ini pentingnya sekali dari memahami. Jadi dia tahu siapa yang ada di sekitarnya yang dia bisa pakai untuk membebaskan mereka. Nah, kisah ini saya rangkaikan dengan, coba kita lihat dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Kita sudah kenal ini perumpamaan tentang penabur. Tapi ada yang unik di sini. Pada saat itu orang banyak berbondong-bondong ya untuk melihat Yesus, dan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang unik. Yaitu dia bilang ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian datang burung-burung, kemudian mau makan benih itu dan benih itu hilang, lenyap, tidak bersisa. Kemudian ada benih lagi yang jatuh di tanah yang berbatu, di mana ketika ditaruh di situ benih itu tidak bisa tumbuh karena batunya banyak, kemudian kena terik panas matahari dan akhirnya layu benih itu. Ya, tidak berkembang. Ada yang di semak belukar, ya. Ketika benih itu jatuh terhimpit oleh semak belukar, dia tidak bisa tumbuh dan dia juga mati. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik, ya. Ini ditaburkan itu, kemudian ada siraman air dan sebagainya, akhirnya benih itu bertumbuh besar. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus sedang berbicara ini? Itu ayat 1 sampai ayat 8. Tapi ketika ayat 9 dikatakan begini, siapa yang bertelinga hendaknya dia mendengar. Jadi siapa punya telinga hendaknya dia mendengar. Kata mendengar dari kata akuo yang artinya apa? Mendengar dan memahami. Dan orang banyak dengar Tuhan Yesus berkata seperti itu. Tapi orang banyak ini apa? Mereka no comment. Mereka tidak berbicara apapun, walaupun tidak mengerti pun mereka tidak bertanya, tidak mau tahu. Mereka masa bodoh dengan apa yang Tuhan katakan. Dan yang terjadi adalah mereka pergi, hanya dengar sebegitu dan tidak mengerti dan mereka pergi. Tetapi ketika Tuhan Yesus sendirian dengan para murid, lalu para murid ini bertanya, Tuhan, kenapa Engkau berbicara dengan mereka dalam bentuk perumpamaan? Lalu Tuhan berikan pemahaman mereka seperti ini ya. Dia katakan bahwa mengapa perumpamaan? Mengapa dalam bentuk perumpamaan? Karena Tuhan bilang bahwa
bahwa kalau kamu memahami itu, seperti mereka mau bertanya, itu merupakan anugerah Tuhan. Kamu memahami itu. Kemudian dia katakan lagi, jikalau ya ada orang yang tidak mau memahami itu, maka apa? Maka apapun yang ada padanya akan diambil. Artinya apa? Dia tidak memahami, ya sudah, semuanya ditarik. Artinya hidupnya tidak berarti. Tapi kalau kita memahami dengan baik ya, yang Tuhan ajarkan, yes, kita katakan, Tuhan, aku mau tahu, aku mau cari tahu, aku mau rindu memahaminya. Maka Tuhan bilang apa? Maka aku akan diberikan, mereka akan diberikan dengan melimpah. Pemahaman itu masuk kepada orang-orang yang benar-benar mendapat anugerah dan mereka bisa memahami akan firman Tuhan itu. Nah, saya mau gambarkan ini dengan lanjutan dari Jurassic World tadi. Ini ada seorang pemburu di mana dia betul-betul sombong bahwa dia bisa memburu akan dinosaurus dan menangkap mereka. Satu hari kemudian, ketika sudah terjadi kekacauan karena dinosaurusnya banyak yang kabur, dia datang ke tempatnya, ada dinosaurus yang raptor yang sudah dimodifikasi genetiknya jadi sangat buas. Kemudian dia tertarik untuk mengkoleksi gigi daripada raptor ini. Dan apa yang dia katakan? Tanpa dia mengetahui apapun, dia bilang, oh ya gampang, saya tinggal tembak saja dia, kemudian apa? Obat bius, dia tidur, saya ngambil giginya, selesai. Nah, dia akhirnya menembak dan dia tembak di bagian leher, tepat di bagian leher. Dan dinosaurus itu mulai pingsan. Pingsan. Nah, ketika dinosaurus itu pingsan, ya, dia dengan tenang masuk ke dalam kandang, kandang itu mulai tertutup kembali, dan dia mulai, oh ini sudah pingsan, dia mulai ngambil giginya, ya. Ketika dia sedang menarik gigi seperti itu, ternyata dinosaurusnya itu sudah bangun. Dia hanya pingsan hanya sebentar, tapi karena tidak tahunya si bapak ini, sehingga akhirnya apa? Ketika dia sudah di dalam dan sedang ngambil giginya, dinosaurusnya bangun. Dan akhirnya giginya, tangannya digigit dan putus tangannya. Dan akhirnya apa? Semua dirinya ditelan oleh dinosaurus yang jahat ini. Sesuatu yang kita kerjakan dan tidak memahaminya itu bisa berdampak fatal dalam kehidupan kita. Ya seperti ini. Dia tidak memahami anugerah itu, akhirnya apa? Apapun daripadanya diambil, dia mati, selesai. Kalau kita lihat dari yang pertama tadi, gambaran daripada slide yang pertama, dikatakan tentang bahwa dia memahami, dia bisa membebaskan diri karena apa? Dia tahu triknya. Stygimolog ini bagaimana, ya? Jadi ini harus kita pahami dengan baik. Ada satu ayat yang luar biasa yang sangat penting membicarakan tentang apa ini memahami. Hosea pasal 4 ayat 6. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Semua diambil daripadanya. Anak-anak yang seharusnya menikmati berkat dan sebagainya dilupakan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, frasa yang pertama ini yang penting, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ya. Ya, ini berbahaya bagi kita. Coba kita lihat frasa itu, dikatakan seperti ini. Nitmu ami mibeli hadaat. Ya, kalau kita lihat di sini yaitu apa? Binasa. Nitmu binasa, are destroy, ya, binasa, ya, destroyed, binasa. My people, umatku adalah ami, dan mibeli adalah karena for lack, karena kekurangan dari apa? Kurangnya pengetahuan, hadaat, ya. Nah, ini yang berbahaya bagi kita adalah ketika apa? Ketika kita kurang pemahaman, kurang pengetahuan yang mengakibatkan kebinasaan. Ini sama dengan orang-orang yang Tuhan katakan berbahagialah orang yang mendengar, ya, dalam pengertian yang telinganya dipakai untuk mendengar, tapi mendengar dan mengerti. Karena dia mengerti sepenuhnya, Tuhan berproses dalam hidupnya. Dia tidak kena lack of knowledge, dia tidak kena daripada kekurangan pengetahuan. Tapi kalau orang yang kurang pengetahuan, ya Tuhan bilang binasa mereka, umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Nah, ini mau katakan lack of knowledge ini dikatakan bahwa adalah kurangnya pemahaman pengetahuan akan Allah. Gagal mengenal secara intim akan Allah. Jadi kita gagal mengenal secara intim akan Allah. Karena kata hada'at, dari kata da'at, dari kata yadah, itu artinya pemahaman atau mengenal Allah secara intim. Tuhan inginkan kita punya intimasi dengan Tuhan. Ingat bahwa kekristenan bukan religion, tapi sebenarnya relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ada beberapa orang yang menyatakan tentang lack of knowledge ini dikatakan seperti apa. John Calvin mengatakan bahwa itu artinya melupakan hukum, forgotten the law of thy God. Ya, jadi ini melupakan akan hukum Allah. Mereka tidak mau mengenal lagi hukum Allah. Martin Luther berkata bahwa kegagalan untuk takut, mengasihi, dan mempercaya Allah di atas segalanya. Karena mereka tidak mengenal pengetahuan itu, akhirnya mereka gagal untuk apa? Takut, mengasihi, mempercaya Allah. Mau menyerahkan hidupnya dengan Allah itu tidak bisa. Karena apa? Mereka gagal memahami Allah. Ada teolog di masa kita ini adalah J.I. Parker, dikatakan gini: hanya mengetahui tentang Allah artinya memiliki informasi religius, ini yang dibilang religion, hanya beragama, tahu tentang Allah, tanpa adanya pengenalan yang sesungguhnya relasional dan transformatif, yaitu apa? Pengenalan yang mengubah cara hidup. Kalau bicara tentang relasional berarti relationship, itu bagaimana hubungan kita dengan Allah secara pribadi, atau transformatif, sesuatu yang merubah sehingga apa? Pengenalan itu mengubah cara hidup kita. Itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ini gagal, maka kita dibilang umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Allah. Kalau Matthew Henry yang sekarang ini banyak sekali tafsirannya di antara kita, yaitu kesenjangan. Mereka tidak mau menggunakan sarana pengetahuan Taurat dan pengajaran yang telah mereka miliki. Artinya ini sengaja, benar-benar sengaja. Saya tidak mempedulikan lagi tentang Taurat yang ada di sekitar saya. Saya tidak peduli, saya tidak perlu baca, saya tidak perlu memahami. Saya mau sesuai dengan apa yang saya pikirkan sendiri. Nah, itu kan yang terjadi pada zaman kita. Ketika kita tidak mau tahu tentang firman Tuhan, kita tidak mau tahu tentang belajar Alkitab, kita mau dengar sesuatu yang hanya menyenangkan hati kita, tapi bukan pengajaran yang mendasari hidup kita. Saya bayangkan kalau ada 10 disiplin akan kesalehan hidup ini kita masuk dalam hidup kita, akan menjadi orang-orang yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan itu perlu pemahaman, ya. Ini kata beberapa teolog. Nah, saudara yang terkasih, menurut Amsal 2 ayat 2, ini yang menjadi perenungan kita yang utama pada saat ini, yaitu sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Kepandaian di sini artinya apa? Mencenderungkan hatimu dengan pemahaman, kamu mengerti, memahami, gitu ya. Tapi coba kita lihat NIV, ya, berkata tentang turning your ears, arahkan. Kalau zaman dulu itu ada radio yang harus diputar, dituning sedemikian supaya apa? Supaya radio frekuensinya tepat. Jadi kita buat telinga kita ini untuk apa? Untuk mendengar akan wisdom, kebijaksanaan, dan applying your heart to understanding. Dan kau apply-kan, kau lakukan itu. Kau mengambilnya, kemudian masukkan dalam hatimu dan engkau memahami itu. Itu yang Tuhan inginkan. Mari coba kita lihat. Ini adalah apa? Memperhatikan, ya. Turning your ear itu artinya juga memperhatikan akan kebijaksanaan, ya. Kita memperhatikan akan kebijaksanaan. Tapi juga apa? Kita mencenderungkan hati kita bawa mencenderungkannya kepada apa? Kepada kepandaian, pengertian, pemahaman, ya. Sehingga kalau kita lakukan seperti ini, maka yang terjadi, apa yang terjadi? Nah, kata turning your ear artinya memutar telingamu sehingga mendapat frekuensi yang tepat agar bertindak dalam kebijaksanaan. Hati-hati dengan telinga kita. Pasang itu untuk mendengar firman. Sehingga apa? Kita punya kebijaksanaan untuk melakukan yang sesuatu yang bertindak dengan benar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kata lehaksip artinya telinga, itu artinya telinga itu adalah harus memperhatikan
dengan sungguh-sungguh seolah-olah hidup kita hanya bergantung padanya, ya. Jadi ini mau mengatakan mengenai apa? Kita harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh sampai apa? Seolah-olah hidup kita tergantung padanya. Benar kan? Hidup kita tergantung dari firman. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka apa? Maka itu akan membangun kehidupan kita yang luar biasa. Nah, kalimat yang kedua yaitu mencenderungkan hati kepada kepandaian. Itu artinya apa? Applying your heart, ya, applying. Tateh libeka. Itu adalah merupakan tindakan aktif dan sengaja. Saya sadar dan saya betul-betul sungguh-sungguh, saya sengaja untuk melakukannya. Yaitu apa? Mengubah arah fokus, ya, dan kerinduan hati saya, mengubah itu. Kemudian apa? Saya memerlukan kesungguhan dan upaya keras untuk memahami dan melaksanakan, applying di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memahami, maka otomatis akan mengerjakan itu dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, saya mau mengambil sebuah kesimpulan begini. Mazmur Amsal pasal 2 ayat 2 mengerjakan bahwa pencarian hikmat adalah usaha yang disengaja dan komitmen total. Saya memahami sehingga saya sengaja melakukannya dan punya komitmen total. Itu dimulai dengan apa? Kerendahan hati untuk mendengarkan. Karena kalau mendengarkan itu tidak rendah hati, kita akan mendengarkan masuk kiri keluar kanan. Tetapi apa? Kalau kita betul-betul mendengarkannya dengan baik dan disempurnakan oleh kemampuan untuk menerima dalam hati, menerima dalam hati kita dan menjalankannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dalam Amsal 22. Jadi ketika kita bicara tentang mendengar, itu artinya kesungguhan yang luar biasa, komitmen, kemudian itu menunjukkan juga kerendahan hati karena kita mau mendengar. Kemudian apa? Disempurnakan dengan apa? Ketika itu masuk dalam hati kita, kita menerima dalam hati dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Itu kehidupan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, saya melihat itu dalam diri Daud, ya, ketika dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan gitu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini satu kesaksian yang Tuhan nyatakan bahwa apa? Dia mengenal akan Daud, dia berkenan kepada Daud. Nah, ada terjemahan dari The Message yang bagus sekali. Dia katakan, I have searched the land and found this David, son of Jesse. Ya, he is a man whose heart beats to my heart. Jadi dia adalah seorang yang detak jantungnya, detak jantung hatinya itu berdetak kepada detak jantungku. A man who will do what I tell him. Jadi seorang yang akan melakukan apa yang kuperintahkan padamu, ya apa yang kukatakan kepadanya, ya. Nah, di sini mau menyatakan bahwa orang yang berkenan itu sebenarnya adalah orang yang detak jantungnya itu searah dengan jantung Tuhan. Seperti kita turning gelombang radio, ya, harus sesuai dengan itu. Kita bisa begitu karena apa? Karena kita mendengar, kita applying itu, masukkan dalam hati kita. Dan kita memahami Tuhan, lalu kita akan mengerjakan sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh, ini detak jantung Tuhan yang luar biasa, dia mengarah kepada hati kita dan hati kita menerima itu, lalu apa? Kita melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita harus memahaminya seperti itu. Dengan terus-menerus kita memahami Tuhan, maka apa? Semakin keras detak jantung itu terus-menerus berdetak ke arah kita dan kita memahaminya. Saya kasih contoh Daud, ya. Ini gambar orang tapi saya ngambil di TikTok, ya. Ketika Daud dan pasukannya kembali ke Ziklag, mereka mendapati kota mereka telah dihancurkan. Jadi ini ketika Daud orang-orangnya mengalami pergumulan luar biasa ketika Amalek menghancurkan kota Ziklag, ya. Dan orang-orang itu begitu marah kepada Daud, ya, karena ikut Daud akhirnya anak istri mereka diculik orang Amalek. Dan mereka sepertinya mau melempar Daud dengan batu, ya. Coba kita lihat. Orang Amalek dan keluarga mereka diculik. Dalam situasi yang sangat sulit
Daud menguatkan dirinya dalam Tuhan. Nah, perkataan Daud dalam kondisi yang seperti itu apa? Dia menguatkan diri dan dia cari Tuhan. Dia hanya mau bergantung pada Tuhan walaupun dunia itu mau akan runtuh, tapi dia hanya cepat menguatkan diri dalam Tuhan. Ini orang yang memahami hati Tuhan, yang tahu kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan untuk langkah selanjutnya. Setelah mendapatkan kejelasan, Daud memimpin pasukannya untuk mengejar orang Amalek. Dengan semangat yang membara dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, Daud dan pasukannya berhasil mengejar dan mengalahkan orang Amalek. Mereka berhasil membebaskan keluarga mereka dan mengembalikan semua barang-barang yang telah dirampas. Jadi ini adalah merupakan bagian dari hidup Daud ketika apa? Bagaimana dia bergumul dengan Tuhan. Bagaimana dia mengenal Tuhan seperti apa. Dia cari hatinya Tuhan. Oh, Tuhan bilang, apakah aku bisa mengejarnya? Oh, kejar, kejar. Kemudian dia mengalahkan dan kembali merampas akan anak istrinya, kembali membebaskan mereka. Ini adalah seorang yang memahami Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat dari seorang Daud. Saudara yang terkasih, kita bisa memahami semua ini karena kita bisa melihat bagaimana Alkitab mengajarkannya. Dan saya berharap ini terus masuk dalam kehidupan kita, terus-menerus ingin memahami Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan pada episode yang ke-7 tentang integritas, ya, tentang hidup saleh. Ini adalah merupakan bagian yang ke-7 dalam kesalehan yang kita belajar tentang bagaimana hidup kita murni di hadapan Tuhan. Saya berharap ini terus membangun kita untuk apa? Untuk memberikan kita sebuah patokan hidup, dasar hidup yang kuat dalam Tuhan untuk melaksanakan kesalehan ini dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.